Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukreni dari Prodi 3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi kulit dan membran mukosa. Pertama, pengertian kulit dan membran mukosa. 1. Kulit adalah organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai peranan dalam homeostatis. Kulit mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai trauma dan penahan terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Nah, epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri dari stratum corneum, yaitu sel yang telah mati. Selnya tipis, datar, dan tidak mempunyai inti sel dan mengandung zat keratin. Kedua, stratum lucidum, yaitu sel bentuk pipi yang mempunyai batas tegas tetapi tidak ada inti. Ketiga, stratum granulosum. Sel ini berisi inti dan granulosum. Keempat, zona germinalis, terletak di bawah lapisan tanduk dan terdiri atas 2 lapisan epitel yang tidak tegas. Kemudian yang kelima, sel berduri, yaitu sel dengan fibril halus yang menyambung sel satu dengan yang lainnya, sehingga sel seakan-akan tampak berduri. Kemudian yang keenam, basale. Sel ini secara terus-menerus memproduksi sel epidermis baru. Yang kedua, dermis. Dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Nah, dermis ini merupakan jaringan ikat longgar dan terdiri atas sel-sel fibrinoblas yang mengeluarkan protein kolagen dan elastin. 3. Subkutan, di mana subkutan ini mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang berada di bawahnya. Lapisan subkutan mengandung jumlah sel lemak yang beragam bergantung pada area tubuh dan nutrisi individu, serta berisi banyak pembuluh darah dan ujung saraf. Nah, membran mukosa, di mana membran mukosa merupakan pelapis saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Sama seperti kulit, membran mukosa tidak ditembus oleh bakteri dan virus karena antara satu membran dan membran lainnya sangat rapat. Kemudian membran mukosa melapisi bagian dalam hidung dan sinus nasalis, mulut, dan lidah. Nah, mukosa hidung salah satu fungsi utamanya adalah menyaring udara yang masuk saat inspirasi dan untuk melindungi paru dari pengaruh udara luar yang banyak mengandung bakteri dan bahan polutan. Kemudian mukosa mulut. Mukosa mulut adalah jaringan yang melapisi rongga mulut, terdiri dari 2 bagian, yaitu epitel dan lamina propria, di mana lamina propria mengandung serabut kolagen, serabut elastik, retikulin, dan jaringan penghubung. Kemudian mukosa lidah. Mukosa pada permukaan bawah lidah sifatnya licin dan tidak di bawahnya terdapat tunika mukosa. Pada permukaan atas terlihat banyak tonjolan-tonjolan kecil yang disebut papil lidah yang memberikan kesan kasar pada lidah. Terdapat 4 jenis papil, yaitu papil filiformis, papilla fungiformis, papilla circumvallata, dan papilla foliata. Kemudian struktur dan fungsi kulit. Kulit merupakan organ terbesar pada manusia yang memiliki fungsi proteksi.
berbagai fungsi kulit tersebut diperankan oleh keseluruhan lapisan kulit. Ada 3 lapisan kulit yang utama. Pertama, epidermis, yang memiliki fungsi sebagai tempat lapisan kulit terluar yang nampak oleh mata. Ada 4 lapis epidermis, dimulai dari lapisan paling dalam, yaitu lapisan basal, lapisan spinosus, lapisan granulosum, dan lapisan corneum. Kemudian yang kedua, dermis. Lapisan dermis ini merupakan sistem integrasi dari jaringan konektif fibrosa, kemudian filamentosa, dan didos yang juga merupakan lokasi terdapatnya pembuluh darah dan saraf di kulit. Kemudian yang ketiga, hipodermis atau subkutis. Hipodermis ini tersusun dari kumpulan sel-sel adiposit yang tersusun menjadi lobus yang dibatasi oleh septum dari jaringan ikat fibrosa, di mana jaringan pada hipodermis berfungsi untuk melindungi tubuh, berperan sebagai cadangan energi dan melindungi kulit. Nah, struktur dan fungsi membran mukosa. Pertama, struktur membran mukosa. Membran mukosa terdiri dari satu lapisan atau lebih sel epitel yang mampu mengeluarkan lendir, lalu terdiri atas lamina propira yang mendasari jaringan ikat longgar. Nah, fungsi membran mukosa ini adalah membran mukosa atau selaput lendir sendiri merupakan lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium. Nah, membran mukosa terlibat dalam proses absorpsi serta sekresi, di mana membran ini akan melapisi rongga tubuh yang memiliki kontak langsung dengan lingkungan luar serta organ internal. Nah, untuk kesimpulannya, kulit adalah organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai peranan dalam homeostatis. Kemudian kulit juga mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai trauma dan penahan terhadap bakteri, virus, dan jamur. Nah, kehilangan panas dan penyimpanan panas diatur oleh vasodilatasi atau sekresi kelenjar keringat, di mana kulit terdiri dari 3 lapisan yang tadi itu epidermis, dermis, dan juga jaringan subkutan. Nah, sedangkan membran mukosa merupakan lapisan saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran kelamin, dan juga saluran ekskresi. Di mana membran mukosa menghasilkan lendir yang merupakan cairan kental untuk mengikat dan mengumpalkan bakteri benda asing yang masuk ke dalam tubuh, di mana sistem pertahanan mukosa hidung diperankan oleh aparatus mukosilia yang merupakan kerja gabungan dari mukus dan silia yang berfungsi meliputi partikel dan bakteri, kemudian mengangkut dan membuangnya ke arah tenggorokan untuk ditelan atau dibatukkan keluar.